Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, evakuasi korban dan penanganan atau pengangkatan puing reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini kembali dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator setelah sebelumnya menggunakan kren, saudara. Evakuasi dengan menggunakan ekskavator dilakukan sejak Jumat dini hari. Penggunaan ekskavator difokuskan untuk memecah puing-puing reruntuhan yang berukuran besar, dan selain menggunakan ekskavator, sejumlah truk dan juga ambulans tetap berjaga di lokasi kejadian untuk mengangkut puing-puing reruntuhan dan juga mengevakuasi korban, saudara. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, 2 korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Kedua korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso, Surabaya atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diotopsi. Setelah proses identifikasi postmortem selesai, jenazah akan dipindah ke cold storage atau mesin pendingin jenazah sambil menunggu kecocokan data antemortem. Nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer. Dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya itu. Sudah sampai alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0 gitu. 2 korban ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan dan berhasil dievakuasi. Bagaimana proses identifikasi terhadap korban ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Andi Mas Budi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Andi Mas. Andi Mas, kami ingin mengetahui informasi terkini dari Anda. Apakah kedua jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan sudah tiba pagi hari ini? Iya, betul sekali, Adisti dan juga saudara. Memang pada pukul 8:30 tadi, 2 ambulans ini tiba di posko postmortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 2 ambulans ini membawa dua jenazah yang berasal dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Namun ketika sampai saya melaporkan ini masih belum ada identitas dari siapa kedua korban tersebut. Petugas DPI Polda Jawa Timur memang langsung melakukan proses identifikasi postmortem kepada kedua jenazah. Lalu nantinya ketika sudah hasilnya keluar akan dicocokkan dengan data antemortem yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak keluarga melalui laporan orang kehilangan kepada pihak kepolisian. Sementara itu memang Adisti, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini sudah disiagakan 150 personil untuk melakukan proses identifikasi kepada keluarga ataupun maksud kami kepada korban yang nantinya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia saat evakuasi. Memang selain menyiapkan 150 personil, di sini juga tempat ini ditunjuk karena memang memiliki kapasitas yang cukup besar. Selain itu juga bisa menampung untuk cold storage ataupun mesin pendingin jenazah mampu menampung 100 jenazah dan suhunya bisa di bawah 0 derajat. Adisti. Ya, jadi informasi terbaru yang kami dapatkan, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sudah menerima ada 2 jenazah korban dari reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur.
terkait dengan keluarga dari wali santri, apakah sudah ada yang mulai berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur di sana, Andi Mas? Ya, sampai saya melaporkan saat ini, Adisti, dari pandangan kami yang ada di sini memang masih belum tampak kedatangan dari pihak keluarga. Mungkin hal itu dikarenakan memang ataupun kemungkinan ada komunikasi yang nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian ataupun pihak tim SAR ketika nantinya proses identifikasi itu sudah selesai, barulah pihak keluarga bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun meski demikian, Rumah Sakit Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sudah menyiapkan tempat untuk para keluarga yang nantinya rupanya akan hadir di tempat ini. Di depan posko antemortem juga sudah akan dibangun tenda untuk pihak keluarga menunggu proses identifikasi. Adisti. Oke, biasanya butuh waktu berapa lama untuk proses identifikasi dan apakah nanti dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini akan secara paralel untuk melakukan rilis atau konferensi pers terkait dengan proses identifikasi ini? Ya, Adisti, untuk terkait waktu berapa lama terkait proses identifikasi itu selesai, ketika tadi saya berbicara langsung dengan Kabidokes Polda Jawa Timur memang menyampaikan pihaknya tidak bisa memberikan keterangan pasti terkait berapa lama waktu yang tercepat untuk dilakukan proses identifikasi itu selesai. Namun memang pihaknya menjelaskan proses identifikasi cepat atau tidaknya ini tergantung dari pengumpulan data secara lengkap. Apabila misalkan sebelumnya data dari antemortem sudah dipegang, setelah itu juga saat melaporkan data kehilangan ini, pihak keluarga telah mencantumkan identitas keluarganya yang hilang secara lengkap, sehingga nantinya setelah proses pemeriksaan postmortem sudah selesai, ini sudah bisa dicocokkan dan lebih cepat, Adisti. Oke, termasuk juga data antemortem sudah dikumpulkan oleh Rumah Sakit Bayangkara? Sudah ada berapa data jumlahnya totalnya? Baik, Adisti, kalau berbicara data terkait jumlah antemortem yang terkumpul, memang itu sesuai dengan jumlah laporan orang hilang yang disampaikan ataupun yang diterima oleh pihak kepolisian. Dari awalnya 63 hingga sekarang sudah berkurang menjadi 58, dan itu semuanya memiliki data antemortem yang cukup lengkap, Adisti. Oke, secara keseluruhan. Kita akan tunggu bagaimana proses identifikasi dan juga pengumuman resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sampai saat ini memang Rumah Sakit Bayangkara sudah menerima ada 2 jenazah korban runtuhnya